Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya, berbagi informasi tentang pengobatan alternatif ya. Khususnya di pagi hari ini saya mau ngobrol sedikit tentang masalah yang sering terjadi saat ini ya, yaitu saraf kejepit. Ya, mungkin teman-teman juga di rumah mungkin ada yang menderita gangguan seperti itu, juga mungkin familinya yang mengalami masalah seperti itu dan kesulitan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, kalau kita ngobrol tentang masalah saraf kejepit itu sekarang banyak rancu ya teman-teman. Asal ada nyeri pinggang, terutama di bagian sini ya, pinggang sini, di daerah lumbal ya, kan ini daerah vertebra lumbal. Terus kadang di bawah ini vertebra sakral yang paling sering terjadi sekarang vertebra lumbal sama cervical. Cervical tuh bagian leher sini. Nah itu selalu nyerinya, selalu kalau kita periksa selalu dikaitkan dengan diagnosa saraf kejepit. Padahal nggak semua, mungkin nggak semua kasusnya ada lower back pain ataupun neck pain, nyeri di leher itu selalu dikaitkan dengan saraf kejepit. Bisa aja cuman otot-ototnya ataupun bermasalah atau tendonnya di sekitar tulang belakang kita yang mengalami masalah, biasanya mengalami pemendekan otot sama tendon. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung kalau saya cerita tentang otot sama tendon. Jadi kalau yang dibilang otot, ini ya semua. Ini ada otot, ini otot. Ini otot. Kalau dibilang tendon ya ini. Nih, kayak dia mirip nyambung ya, ini tendon namanya, di dalam, lebih ke dalam. Sambungan di dalam tuh otot yang bentuk ikat-ikatan antar sendi itu namanya tendon. Nah, balik lagi kita ngobrol tentang saraf kejepit. Pokoknya semua kalau ada kaitannya sama nyeri di tulang belakang, bagian tulang belakang, dan selalu diagnosanya kebanyakan saraf kejepit. Untuk saraf kejepit sendiri kan kalau dari pengobatan konvensional selalu penyelesaian akhirnya adalah operasi, dan operasi itu biasanya sangat tinggi banget ya, sangat tinggi banget gitu, mahal ya, mahal. Itu salah satu dan mungkin jadi kendala untuk beberapa orang yang ngalamin nyeri. Yang paling sering sekarang adalah nyeri di pinggang ya, lower back pain, juga di bagian leher atau neck pain. Nah sebenarnya kalau kita mau mastiin itu termasuk saraf kejepit atau enggak, itu bisa dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan laboratorium, bisa pakai scan ya, yang paling aman pakai scan atau MRI. Nah kalau udah diketahui memang ada masalah saraf kejepit, ada baiknya sebenarnya kalau teman-teman jangan ambilnya ke pijat ya. Kalau pijat itu, karena gini logikanya ya, saraf kejepit ini adalah saraf yang kejepit di antara piringan tulang belakang gitu. Nah kita analogikan seperti kalau jempol kita itu ketindih sama kursi, kaki kursi atau kaki meja, tentunya pilihannya memang baru akan hilang rasa sakitnya ketika kursinya diangkat ataupun mejanya diangkat. Nah ini saya cuma mau kasih logika atau rasional ya, jangan sampai nanti karena bingung macam-macam, ada nanti yang disedot darahnya, ada yang nanti dipijat, terus ada yang mungkin dengan metode yang mungkin kurang relevan dengan masalahnya tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau ada kesalahan dan orang yang nanganin masalah saraf kejepit itu nggak mengenal anatomi tubuh sama fisiologi, sama fisiologinya terjadinya, patologinya terjadinya saraf kejepit atau segala macam, nanti timbulnya malah memperparah kondisi. Intinya rasionalnya seperti itu. Kalau ada saraf kejepit, seperti jempol kaki kita atau jempol tangan kita kehimpit sama
kursi, jadi rasionalnya kursinya diangkat baru kita bisa hilang rasa sakitnya. Oke, gitu aja itu awalnya. Jadi sekarang kita mau masuk, taruhlah yang paling sering sekarang, besok kita bahas yang di leher ataupun di pinggang, tapi kayaknya khusus pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang masalah nyeri pinggang ya, atau sering dibilang lower back pain atau low back pain, yang bisa jadi itu saraf kejepit, bisa jadi juga masalah otot sama tendon di bagian yang nyokong tulang belakang kita mendek ya, sehingga kompresinya itu kenceng. Kompresi itu tekanan. Kalau ototnya mendek di tulang belakangnya, pasti pinggang atau tulang belakangnya kompresinya neken tekanannya. Dan biasa di daerah lumbal memang ada kadang-kadang saraf yang memang keluar di daerah situ, memang tempatnya daerah situ. Makanya kalau otot punggung kita itu mendek sampai tendon kaki ini mendek, tarikannya kenceng, itu pengaruh sama tulang belakang kita, piringan tulang belakang, kompresi di piringan tulang belakang kita. Taruhlah itu memang saraf kejepit, terus kemudian teman-teman memutuskan cuman untuk pengobatannya yang manual karena keterbatasan dana, saya akan dikit bantu share. Kebetulan saya juga dulu pernah ngalamin di leher, di cervical sama di lumbal. Nah, alhamdulillah sekarang udah membaik ya, keluhannya hilang gitu. Oke. Jadi yang paling vital kalau kita ngalamin masalah-masalah seperti itu, kita cek dulu ya teman-teman, sampai di mana sih fleksibilitas otot sama tendon yang nyangga tulang belakang kita, karena itu sangat penting ya, sangat penting. Jangan sampai nanti kita jauh-jauh justru malah nimbulnya kontraindikasi. Oke, kalau di pinggang nih bagian vertebra lumbal nih ya, nih kalau kita sini vertebra lumbal tuh untuk cek bahwa otot-ototnya negang ataupun mendek sebenarnya gampang teman-teman. Terus nanti juga mungkin untuk dekompresi yang diperlukan, dekompresi itu gerakan yang berupa stretching, peregangan yang mungkin akan meregangkan kompres di bagian piringan tulang belakang di bagian lumbar. Oke, kita akan cek. Oke, sebentar. Nah, gerakan seperti ini, simpel sebenarnya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kalau ini tendon ya, ini tendon, otot sini, ini tendon itu yang dia nunjang antara, ngikat antara persendian, gabungin otot. Nah, ini kalau kita lurusin seperti ini, terus kemudian kita tarik nggak fleksibel, ininya sakit berat sampai sini, tarikannya berat, biasanya masalahnya tendon paha yang sering cepat mendek. Itu biasanya berkaitan sama posisi kerja tertentu, bisa juga karena ini ya, usia ya, penambahan usia. Nah, seperti kita tarik. Nah, kalau kerasa sakit banget di paha sama di bagian pinggang, berarti kita mengalami masalah pemendekan otot ya, yang tentunya akan nimbulin kompresi. Dan kalaupun nanti ada penderita sakit saraf kejepit, akan memperberat kondisinya ya, seperti ini. Nih. Nah, gerakan seperti ini dia selain stretch atau meregangin tendonnya sehingga untuk mengurangi tekanan sini, ini juga akan buka ya kompresinya, dekompresi tekanan jepitan di tulang belakang kalau memang ada yang kejepit ini. Ini bagian sini dia akan regang, dekompresi. Jadi kalau ada masalah saraf kejepit dengan diginiin, dia fungsinya dua. Pertama untuk stretching atau tendonnya sini, tendon paha sama di bagian pinggang yang berkaitan sama tulang belakang ini. Tentunya nanti jepitannya juga akan berkurang, terus ini juga akan melonggarkan, akan meregangin piringan, kompresi pada piringan tulang belakang. Tambah semakin lentur, semakin fleksibel, semakin bagus ya teman-teman. Ini salah satu cara untuk stretching kalau ada masalah saraf kejepit atau lower back pain atau nyeri pinggang itulah ya. Nah, ini akan dekompresi ini nanti. Oke, itu satu. Jadi teman-teman biar tahu pakai logika sehat kita, karena sekarang kan banyak macam-macam yang memang
lebih banyak komersial ya. Di sini saya pengen berbagi benar-benar di video ini, di channel ini saya cuma pengen berbagi untuk berkumpul-kumpul sama teman-teman yang mungkin mengalami masalah lower back pain, nyeri pinggang, baik itu memang karena memang ototnya aja yang mendek atau mungkin terjadi kompresi di tulang belakang ataupun memang fatalnya saraf kejepit. Itu tadi ya, bisa manual itu satu. Terus kita bisa gerakan kedua, terus seperti ini teman-teman. Oke, ini. Ketika kita jongkok ini jongkok ya. Ini ketika kita bungkuk, ini sama ada tarikan dari tendon-tendonnya mulai dari sini ya. Gencet sini sampai bawah, ini yang tendon pokoknya yang dia ngerangkai persendian antar tulang belakang. Persendian pokoknya dari tiap tulang, tiap sendi itu nyambungin tendon. Nah, ini biasanya sering mendek itu sampai paha sini. Normalnya kita bisa nyentuh ya sini tangan ini, tapi yang mengalami pemendekan biasanya segini ya, nggak bisa nyentuh ini. Nah, pada waktu gerakan seperti ini teman-teman, ini kan di bagian punggung ini dikompresi juga, ini buka, ada kompresi apa piringan tulang belakang yang di bagian lumbal ya. Normalnya teman-teman harus bisa ini ya, tangan, telapak tangannya nyentuh di lantai gini. Biasanya kalau gantung gini ngalami pemendekan yang parah ya ininya. Ini ada baiknya dilakukan terus sampai nanti ini hilang kompresinya, tekanan apa pemendekan otot di tendon betis sama paha ini betul-betul longgar. Nah, ini kalau dilakukan terus menerus gerakan bungkuk kayak gitu sampai mau nyium lututnya, itu ini enteng nanti ya, instan ya teman-teman, instan, dan harus memang continue komprehensif ya, continue terus menerus. Jadi di channel ini memang saya pengen berbagi teknik-teknik karena memang ini salah satu hobi saya memang dulu untuk ngobat-ngobatin orang, dan memang saya spesifikasi saya setelah saya nggak kerja lagi jadi perawat memang untuk ngobat-ngobatin penderita saraf kejepit ya, yang baik itu kadang-kadang masalah yang paling sering yang saya temui sekarang di servikal ataupun di lumbal. Nah, ini saya bikin video ini benar-benar untuk cuman berbagi, untuk kumpul-kumpul teman-teman, baik itu mungkin praktisi ataupun mungkin teman-teman yang mengalami masalah seperti itu ataupun mungkin keluarganya, sehingga dapat membantu dan videonya bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, mungkin nanti teman-teman yang punya famili ataupun saudara itu yang punya masalah yang sama, yuk kita ngobatin bareng-bareng. Cukup dengan nonton video, nggak perlu kita jauh-jauh yang mungkin pengobatannya intinya mungkin praktisinya kebanyakan nggak mempunyai dasar atau basic ilmu kesehatan, yang memang kalau untuk pengobatan saraf kejepit ataupun lower back pain, terus bagian neck pain yang ada kaitan sama tulang belakang, hati-hati karena itu dibutuhkan pemahaman, pengetahuan ya. Untuk berpikirnya kita harus tahu dasarnya bahwa di situ anatomi, fisiologi sama anatomi daripada tulang belakang ya. Terus juga dibutuhin pengetahuan tentang patologi ya, kan ada fisiologi, patologinya. Patologi gimana sih terjadinya dari posisi normal kok kemudian timbul keluhan seperti itu. Terus baru bisa kita rencanain planning mau diapain sih, gitu, seperti itu. Oke, gitu aja mungkin sedikit obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin nanti teman-teman bisa subscribe, bantu subscribe-nya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita bahas semua tentang masalah-masalah yang kaitannya sama persarapan ya, gitu. Kayak biasanya yang paling sering sih saraf di saraf kejepit di area servikal sama lumbal. Mungkin nanti di tempat-tempat lain karena memang kasusnya juga banyak di tempat saya melakukan praktek pengobatan alternatif, dan ini saya berbagi pengetahuan ini, saya berbagi buat teman-teman yang praktisi, terus juga buat orang-orang yang mengalami masalah seperti ini, baik orangnya langsung ataupun keluarganya. Oke, gitu aja. Salam seduluran ya dari saya Agung Wijanarko dari kota Cianjur, Jawa Barat. Atur nuhun.